Baik saja, saya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Baik, sudah 44 orang. Oke, salam jumpa lagi dengan saya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kelas isu kontemporer pemerintahan daerah. Memang dibuat kurikulumnya, diterima mahasiswa publik. Nah, saya sebelum masuk materi pertama, saya ingin jelaskan SAP-nya. Tadi sudah sekilas saya informasikan, kelas ini diisi berdua saja dengan Dr. Imade Suwandi. Jangan dibaca Aimet Suwandi ya. Jadi Dr. Imade Suwandi, mantan anggota KSN, mantan dirjen, mantan direktur, dan itu ke bawah beliau punya pengalaman panjang di Kemendagri, alumni PDN, terus ngajar, ya, jadi birokrat, ngajar gitu. Ke Inggris, ke Birmingham, sampai doktor, ya. Penyusun undang-undang pemerintahan daerah di dua undang-undang. Di undang-undang sebelumnya, supporting kayaknya. Kalau undang-undang 32 dan 23 terakhir, 23 2004 yang dikupas di kelas ini tentu disenggol-senggol terus, itu beliau ya. Jadi Anda senang nanti jumpa dengan yang rumusin undang-undang yang sedang berjalan ya, yang sedang berjalan. Undang-undang Pemda terakhir dan sebelumnya ya, Undang-undang 232 begitu. Itu beliau ngeracik bersama timnya. 2299 saya kira keterlibatannya ada, hanya nggak disebut tim perumusnya begitu. Nah, karena masih direktur atau sebelum direktur, jangan-jangan. Ya, sepanjang karirnya ya menggeluti undang-undang Pemda karena di Kemendagri. Oke, dan dari skripsi sampai disertasinya ya nulisnya pemerintahan daerah beliau. Nah, kalau saya di UI terus ya kan, udah kenal. Anda udah jumpa saya, jumpa lagi. Eh, saya nekunin ini dari kampus ya, ini nyorot secara akademik. Saya share sub, nanti saya kasih ke Mas Torik. Subnya begini, ya kan? Tuh, berdua saja. Ini kelas 2 SKS. Kata Mas Dodo, karena 2 SKS jadi mulainya jam 7. Oh, lebih malam gitu. Padahal ada yang 18.30. Nah, ini jam 19.00 ya, ini ditulis. Sebetulnya nggak sampai 21.00 ya. Ini kira-kira kurang lebih lah, begitu ya. Kalau mau offline, ini udah bisa, Anda udah ke Gedung Mokhtar dong ya. Selama ini nggak jumpa saya, mudah-mudahan sudah mengenali, sudah nyoba es krim, es tungtung, ya, es tungtung yang enak di Pegangsaan Timur, sama somai. Nah, dan jangan lupa bebek Madura, ya kan, bebek Madura. Nah, itu kalau Sudah, belum Pak. nanti nyesel. Sudah, Pak. Setiap hari, Hah? Pak. Tiap hari sudah. Sudah, Pak. Oke, baguslah. Alhamdulillah. Ini daftar pustakanya, lalu ini jumpa materi-materinya ya. Sebetulnya yang terbaru banyak banget. Ini nggak muat nanti kalau saya sebut semua. Dan ini literaturnya Inggris, Anda boleh yang bahasa Indonesia. Dari Pak Made dan dari saya ada tulisan, diklik di Google ada, Pak Made juga ada. Dan sekian tulisan dari Prof. Eko, dari Pak Rias, silakan. Nah, kira-kira perjumpaan kita, materi-materinya ada di sini. Ya, saya akan jelasin pertama ini. Karena pemerintahan daerah lahir dari desentralisasi,
dan ada nilai yang ingin diraih yaitu otonomi daerah. Kita bahas pertama desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara bangsa, ya. Lalu minggu depannya pembagian kekuasaan, rasional, mengapa ada desentralisasi, ya. Terus eh, karena bersamaan dengan desentralisasi, sentralisasi nggak hilang, kita bahas sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian instrumen yang penting di pemerintahan juga orang pusat di daerah. Kita bahas pada pertemuan 5. Ya. Kemudian ada pemekaran bersama tentang soal kota, ya, sekaligus kerjasama. Ini mungkin asinkronus, mungkin ini ya, masih tentatif asinkronus. Anda nanti saya kirimi bahan untuk dicek kelas berlangsung begitu ceramah saya, tapi nggak tatap muka, bisa kapan aja. Ini baru tentatif karena ada undangan saya ke UGM tanggal itu ke Malaysia sampai Ahad, ya. Jadi dari hari Jumat sampai Ahad, bahkan hari Kamis, ya, 5, 6, 7, 8, ya. Jadi masih tentatif. Kalau saya tidak ke Malaysia maka tetap mungkin online, mungkin kita atur offline, ya, ke PGT. Kemudian perbandingan. Baru nanti UTS ada ujian, ya, bisa offline atau online kita atur. Ini kita akan coba begitu, terutama saya yang masih mager pengen juga ke kampus. Saya nggak akan mendadak, saya kasih tahu ketua kelas sebelumnya, ya, insya Allah. Lalu Pak Made materinya terlihat, ya, sampai partisipasi masyarakat. Beliau mengupas pengalaman empirik, data empirik yang digelutinya, ya, dari ASN juga, kelembagaan layanan publik, keuangan, ya, pengawasan juga. Oke, jadi sampailah 16 pertemuan jadi 88. Oke, saya kira itu nanti komponen nilai yang pasti sudah ada di sini UTS sama UAS. Nah, saya minta bikin kelompok, nanti sambil jalan ada tugas, maka masuk komponennya kita akan bicarakan dengan Pak Made, karena saya ngasih tugas, berarti ada dalam penilaian yang dari saya, selain UTS, juga tugas. Nah, Pak Made tempo hari juga mendadak memberi tugas ke anak-anak, ya, jadi ada tugas juga. Kalau beliau kelihatannya ngirimi saya buku, bisa jadi baca buku. Kalau saya nanti saya kasih tahu sebelumnya, ya, apakah jurnal atau buat makalah, begitulah. Jadi Mas Torik nanti bikin kelompok, kelompok tugas dari saya. Nggak tahu kalau Pak Made apakah individu atau kelompok. Kalau lihat sebanyak ini kayaknya kelompok. Nanti diberitahu ada kelompok yang sudah saya buat. Oke, ada pertanyaan? Silakan tentang manajemen kelas. Kalau nggak ada langsung materi. Wah, sudah nunggu-nunggu semua ini. Mulai dari Mas Ilham sampai ada, ya, nama-nama yang sempat karena semester genap jadi nggak ketemu, ya. Saya masih ingat ada eh, yang aktif, ya. Mas siapa ya? Saya baca di Siak. Oh, angkatan beliau ini gitu. Hilang di sini. Oh, udah nanti sambil jalan. Nggak ada ya? Oke. Siap, saya langsung ke materi pertama. Materi pertama ini saya nggak pakai PowerPoint. Anda boleh apa? Download mind map, mind note apa mind map ya? Saya lupa. Ini terlihat Mas Torik? Kelihatan, Prof? Oke, suara saya juga jelas ya Mas. Jelas, Prof. Nah, ini mind map ini bukan PowerPoint.
Anda kalau saya kirimi bahan ini, kalau belum download, belum bisa baca. Jadi mind map di Google, klik mind map, MIND map, 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 mind map ya. Eh, Nanti kalau sudah selesai download pasti bisa baca. Jadi yang mau saya jelasin kan ini ya, sesuai SAP, desentralisasi dan otonomi daerah sebagai dasar mengapa muncul Pemda di sebuah negara bangsa. Ya. Jadi ini tema pertama, isu pertama yang perlu disampaikan ke Anda sebelum sampai akhirnya membreakdown. Ya. Desentralisasi itu instrumen yang menyebabkan adanya pemerintahan daerah. Jadi negara bangsa yang menyelenggarakan desentralisasi, kemudian ada Pemda. Kalau tidak, maka hanya pemerintah pusat. Apakah ada negara yang hanya pemerintah pusat? Ada, hanya pusat saja. Ya, Singapura, terus Timor Leste juga, ya. Ternyata ada desa. Saya berkomunikasi dengan kawan di sana, tapi pemerintahan daerahnya pemerintahan administratif, ya, administratif. Sekarang mau dirancang otonomi, karena memang awal mau bikin negara Timor Lorosa itu, founding fathers-nya pengen ada Pemda. Ternyata keuangan katanya belum sanggup, sehingga sementara ini administratif belaka. Katanya begitu. Ya. Lalu saya cek apa kan ada informasi Brunei Darussalam. Saya cek ada semacam Pemda, tapi di Undang-Undang Dasarnya tidak terlihat ada lokal government memang, ya administratif. Kemungkinan harus dikunjungi, ya kalau mau memastikan. Yang pasti Singapura, Mas, Mbak, tidak ada Pemda, itu udah pasti. Ya, Undang-Undang Dasarnya kita udah jelas dia kota ya, lalu nggak ada local government ya, nggak ada DPRD gitu. Jadi tidak ada desentralisasi di negara-negara yang saya sebut tadi. The rest in the world semua nyelenggarain desentralisasi ada Pemda, Mas. Ya. Yang saya mau jelasin, tentu akhirnya membreakdown ini didahului ada beberapa hal, lalu definisinya dari desentralisasi dan ODA, apa sih definisi per definisi di dalam akademik ya gitu. Apa maknanya, apa artinya gitu, desentralisasi dan ODA. Lalu hal-hal penting yang sering luput diperhatikan kaitannya dengan desentralisasi. Nah, saya sampaikan. Kemudian kita bicara Indonesia. Jadi malam ini 4 ini saya kupas ya. Oke, pertama pendahuluan. Ini ada beberapa hal ya. Pendahuluan ini menyangkut 4 ini yang harus saya sampaikan ke Anda. Ya, eh, desentralisasi itu selalu diatur di Undang-Undang Dasar, Mas. Ya, penyelenggaraan desentralisasi dalam negara bangsa dapat kita lihat di konstitusinya. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak ujuk-ujuk di undang-undang, ya di law-nya, di act di bawah basic law enggak. Tapi di basic law sudah disebut semua, Mas, semua negara. Itu artinya secara kelembagaan memang urgen di dalam konstruksi negara bangsa manapun ya. Jadi daerah otonom itu diatur di Undang-Undang Dasar gitu loh. Kalau di Undang-Undang Dasar nggak ada, niscaya Anda mengunjungi negara itu nggak akan ada Pemda gitu ya. Nah, ada berbagai alasan mengapa desentralisasi itu diacu. Antar waktu beda, antar negara bisa beda. Ini nanti akan dijelaskan di sub rasional dan tujuan desentralisasi. Ya, ini di breakdown di depan, di pertemuan keberapa begitu.
sesuai SAP tadi, ya. Anda udah lihat SAP-nya. Ada tentang rasional dan tujuan desentralisasi. Nah, ini sulit, Mas. Negara kalau sudah nyelenggarain desentralisasi, sulit kembali dihilangkan desentralisasi itu sulit. Kecuali force major, kecuali ada perang. Seperti ketika Jepang datang, Jepang menghabisi otonomi Indonesia, ya kan? Gitu loh. Habis tuh jadi pemerintahan militer. Tapi begitu sudah tidak ada force major dan menyelenggarakan desentralisasi, itu terus akan. Dan harus mengubah undang-undang dasar kan kalau menghilangkan. Dan menghilangkan itu bisa resisten, ya. Malah bisa menimbulkan keretakan negara, ya kan gitu. Ya, jadi point no return kata kata Prof. Rias Rashid, tapi sebetulnya ada pakar asing yang ngomong itu. Jadi ditulis oleh Diana Conyers kalau nggak keliru saya, ya. Lalu dikutip sama Prof. Rias. Desentralisasi negeri di dalam negara bangsa itu point no return, ya, point no return. Bahkan di Indonesia jadi keniscayaan, Mas. Pemda itu nggak akan hilang. Pemda nggak akan hilang, ya. Di dalam sejarah sudah sejak Hindia Belanda, peraturan perundangannya juga ada, dan ekonomi politik bangsa Indonesia membutuhkan, ya, karena besar bangsa kita. Kalau besar di running secara sentralistik belaka akan berat, ya. Jadi ini yang perlu disampaikan awal, ya. Jadi desentralisasi itu eh, apa diatur di Undang-Undang Dasar, ya, ada berbagai alasan tidak mungkin kembali kalau sudah terapkan, dan untuk khusus Indonesia nampak menjadi kebutuhan keniscayaan, ya. The Founding Fathers meneruskan Hindia Belanda untuk kepentingan kemerdekaan, ya, terus sampai hari ini nggak hilang kecuali waktu dijeda sama, oh, malah sebelum merdeka, ya, itu maaf. Jadi dari Belanda ke Indonesia merdeka itu ada Jepang, ya, itu hilang otonomi. Ya penjajahan, ya, penjajahan. Belanda datang aja di luar yang enclave-nya milik raja-raja itu sentralisasi terus sampai 1903, ya, dari 1856, ya, mereka datang, apa 300 tahun, ya, sorry, 1600, ya, 85 kalau nggak salah, ya, sampai 1903 itu sentralisasi, sentralisasi, sentralisasi dalam penjajahan. Pola menjajahnya itu dari Jakarta, dia bekerja secara langsung, ada ditempatin orang pusat di daerah. Begitu 1903 ada otonomi untuk orang Belanda yang di daerah. Baru 1922 melibatkan orang pribumi. Ya, jadi sejak 1922 itu mengenal pribumi masuk dalam pemerintahan Hindia Belanda. Ada otonomi. Jadi di samping untuk orang bule yang tersebar, ya, itu melibatkan orang pribumi. Datang Jepang hilang, nah, militer. Merdeka hidup lagi dengan menyiapkan pasal 18, otomatis pada zaman Belanda dihidupkan lagi, ya, pemerintahan daerah. Oke, nah begitu selesai pendahuluan seperti itu, mungkin ada yang mau nanya, saya akan lanjutkan ke apa sih desentralisasi, gitu loh, ya, dengan definisinya. Dari pendahuluan ada yang mau didiskusikan, silakan, Mas, Mbak. Nggak ada, tidak ada. Masih nunggu-nunggu apa ini kelas isinya. Ya kan, gitu loh. Kita masuk ke definisi, ya. Ini akan dikupas sambil jalan, ada muncul kembali. Mungkin Pak Madid juga muncul lagi di saat-saat saya ngomongin rasional tujuan, ada definisi lagi gitu, ya. Ini awal ada beberapa yang saya kutip, banyak banget, Mas.
bukunya juga Yopi Anyang Raise Hand. Nah, oke lah. Siap. Sebelum saya jelasin, silakan Pak Yopi. Monggo Pak Baik, Yopi. terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Tadi menyinggung terkait dengan desentralisasi, di mana tadi ada istilah bahwa desentralisasi itu sulit mau dikembalikan, atau menurut Profesor Yas Rashid, point the region. Nah, ini sedikit saya melihat di undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah. Dulu kita kenal dengan yang paling yang paling dirasakan oleh daerah, yang dianggap paling nyaman itu Undang-Undang 32. Nah, Undang-Undang 32 itu, sebelum Undang-Undang 32 ada lagi ya, Prof ya, sebelum Undang-Undang Ya, 32 dua, ada. dua. Ya. Nah, kemudian habis itu muncul lagi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi, Profesor mengatakan bahwa desentralisasi itu sulit mau dikembalikan. Tapi pengalaman kami di daerah, Prof, pengalaman kami di daerah, ini sepertinya kami tidak merasakan desentralisasi itu. Karena sebagian kewenangan, sebagian kewenangan itu sudah ditarik. Contoh yang paling kecil terkait dengan perizinan. Jadi semua perizinan itu dikembalikan ke pusat. Bahkan yang paling lucu lagi, Prof, ini apa, kalau di perizinan itu Minerba yang kelasnya kecil, itu kewenangan pusat. Nah, kemudian desentralisasi ini juga dibuat secara nasional. Ada beberapa aturan yang dibuat secara nasional, sehingga di beberapa daerah itu sulit, dan salah satunya di daerah kami di Makamulu, sulit mengikuti standar, contoh seperti SPM. Kami sulit mau dikatakan indeks kualitas masyarakat itu tinggi, itu sulit karena dibuat secara nasional. Semestinya desentralisasi itu memang harus dibagi. Ada yang metris, kemudian juga ada yang asimetris. Artinya bahwa tidak semua daerah diratakan begitu, disamaratakan. Mungkin itu aja, mungkin komentar dari saya, Prof. Iya Pak. Oke Pak Anyang. Pak Anyang virtual background-nya dibalik Pak. Oh ya, 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 siap, siap. Jadi nanti saya membacanya nggak kebalik tuh. Oh ya, siap, 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 Prof. Oke, itu yang dimaksud point no return itu ke arah jadi sentralisasi belaka, Pak. Kalau yang Bapak maksud sekarang ada resentralisasi, iya, saya sepakat, Pak. Saya orang yang paling kencang ngomong. Saya lebih kencang dari Bapak ngomong ke pemerintahan sekarang, Undang-Undang 32 dan kemudian dilanjut diganti lagi dengan 23 itu resentralisasi. Resentralisasi. Kalau resentralisasi untuk membuat klop ada pertimbangan akademik yang cukup komprehensif itu yang kita inginkan. Tapi saya menilainya itu memang sudah dikunci gitu dari Jakarta. Tapi itu bukan point no return yang dimaksud Prof. Rias sama pakar Gerard Marianov atau Diana Conyers. Yang point no return itu seperti Jepang datang ke kita, Pak. Jadi militeristik, nggak ada DPRD, nggak ada kepala daerah. Langsung diganti dengan bahkan mungkin wilayah administratif. Ya, gitu. Karena harus ada orang di tingkat lokal, dan itu orang pusat semua. Nggak ada Pemda, Pak. Itu yang namanya point no return yang dimaksud. Jadi sabar, Pak. Nanti sampai kok yang saya akan kritik juga. Ya, cuma Bapak juga nanti mungkin dalam membahas ini akan diajak oleh Pak Made, oleh saya, karena yang mungkin ya kita boleh coba klaim sebagai yang proporsional. Memang pemerintahan daerah itu diatur oleh negara, oleh pemerintah pusat akhirnya. Karena
Dia adalah bagian dari sebuah negara bangsa, keberadaannya, wewenangnya bahkan dari negara. Nah, ini yang harusnya begitu wewenang didesentralisasikan, ada otonomi, ada ruang. Nah, ini ruangnya memang, saya sepakat dengan Bapak, ruangnya sangat ketat. Ini yang harusnya dilonggarin sesuai dengan ideal otonomi. Nah, kita sama-sama akan ngomong itu. Tapi yang sekali lagi, point no return itu balik sentralistik belaka, Pak, yang dimaksud. Seperti zaman Jepang dulu. Jadi sulit kita menghapus Pemda, sulit. Bapak ada terkekang, tapi tetap ada Pemda begitu. Ya. Zaman Soeharto lebih-lebih Pak dari yang sekarang, Pak. Tapi itu tetap ada Pemda. Dulu kakek-kakek kita yang zaman Pak Harto sudah masuk pemerintahan daerah, itu ada yang jadi anggota dewan, ada yang kepala daerah. Kepala daerahnya diatur supaya yang jadi seperti sesuai harapan Pak Harto. DPRD-nya diem, tapi ada DPRD. Tetap ada istilah otonomi, kecil otonomi. Jadi itu pun bukan yang dimaksud point no return, ya, karena ada Pemda, bukan pemerintahan militeristik. Hampir militer semua ya diatur sama Pak Harto. Tapi bukan militeristik karena begitu duduk jadi sipil, ya, jadi sipil, bukan militer. Kalau zaman Jepang itu benar-benar di running militer, ya. Itu force major itu. Kita dijajah Jepang. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan ke Pak Anyang, Yopi. Nah, ada lagi enggak? Ini baru pendahuluan. Kita akan coba apa sih yang dimaksud desentralisasi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Siap. Jadi setelah tahu awal tadi, catatan awal, maka kita coba dalami. Mungkin Bapak Ibu sudah paham dari rujukan lain di kelas, bisa jadi di buku-buku yang dibaca, karena sudah tesis rupanya. Ya, maka ada berbagai definisi tentang desentralisasi dan otonomi. Ya, pertama tentu desentralisasinya ini yang menjadi penyebab sebagai instrumen dalam negara bangsa yang melahirkan Pemda. Tapi negara bangsa itu tidak hanya menyelenggarakan desentralisasi. Ingat, nanti di berbagai hal penting nih saya mau sampaikan di sini nanti. Ya, jadi desentralisasi itu nggak sendirian di negara bangsa. Cuma kita lagi ngupas judulnya desentralisasi. Jadi saya kupas dulu. Ya. Apa desentralisasi? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget, Pak. Ini saya ambil hanya 5. Terutama undang-undang nih ada. Di undang-undang ada pasal 1 ayat 8. Undang-undang yang kini itu 23 2014. Ya. Ini Pak. Ini di undang-undang desentralisasi. Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Daerah otonom itu siapa? Kesatuan masyarakat hukum. Jadi wewenang itu ke masyarakat. Pemda itu nanti jalanin oleh undang-undang dibentuk. Ya. Jadi wewenang itu ke masyarakat sebetulnya. Jadi yang punya wewenang adalah masyarakat. Jadi kerjanya Pemda atas dasar aspirasi masyarakat. Maka ada badan-badan nanti. Nah, ini desentralisasi secara definisi menurut undang-undang. Nah, ini menurut UNDP, Pak. Ya, UNDP 99. Ya, sehingga ada institusi di tingkat lokal katanya. Ada restructuring or reorganization of authority so that there is a system of co-responsibility between institution of governance at the central, regional, and local level. Gara-gara ada desentralisasi itu ada restructuring negara, restrukturisasi negara. Maka ada hubungan antara pusat dan pemerintah daerah. Di kita ada provinsi yang disebut regional government. Lalu ada kabupaten kota, local level. Ya. Lalu ada sharing tanggung jawab. Gitu. Nah ini yang kita di saat sekarang di undang-undang terakhir dan peraturan
bawahannya dirasakan oleh Pak Anyang sangat mulai mengetatkan daerah otonom, udah disiapkan dari Jakarta. Nah ini nanti kita kupas Pak. Kita ke definisi dulu ya. Yang kedua dari Sabir Sema 83 Pak Rondinelli. Ini buku lama tapi dirujuk terus sama orang Pak. Kalau nulis Pemda nggak sah kalau nggak ngerujuk bukunya Rondinelli Sabir Sema Pak. Ya. Pembentukan dan penguatan unit pemerintahan subnasional dengan aktivitas yang secara substansial di luar kontrol langsung. Nah, ini aja udah nyimpang di Indonesia karena sekarang itu kontrol langsung yang dibuat oleh pusat. Padahal kontrol tak langsung Pak mestinya. Ya, ini. Kata Pak Rondinelli itu kontrol tak langsung yang ada. Jadi di luar kontrol langsung kan kontrol tak langsung. Berarti dengan undang-undang. Kalau mau kontrol langsung itu orang pusat di daerah baru bisa. Kalau orang Pemda tak langsung melalui undang-undang. Ya, ada aturan main. Jadi tak langsung. Ini banyak resentralisasi sekaligus jadi ketat, Pak. Makanya Pak Anyang jerit gitu loh, ya. 2014 Kopani World Bank Pak. Dia nyebutnya devolusi. Kalau orang Inggris Amerika lagi rajin nulisnya political decentralization. Ini Pak. Political decentralization. Ya. Desentralisasi yang kita kenal namanya political decentralization dalam bahasa Inggris Amerika atau yang singkat devolution. Itu sami mawon tuh. Desentralisasinya kita, devolusi, political decentralization itu sami mawon. Itu disebut tuh independent local self government are established. Independen Pak, ya, hanya terikat oleh sistem hukum karena dalam satu negara bangsa, gitu loh. Jadi ada independensi, jangan diketatin banget. Kalau nggak ada ruang gerak, itu namanya nyiptain orang pusat di daerah, ya, gitu loh. With responsibility for the delivery of a set of public service. Tanggung jawabnya ya layanan publik di daerah, narik pajak, ya, terus ada fee juga. Tapi jangan lupa layanan publik, ya, Pemda itu untuk pelayanan publik juga, ya, gitu loh. Dan yang terakhir ini ini ada lagi 1, 2, 3, 4. Yang keempat, Henry Madik. Henry Madik itu ngomong desentralisasi itu the legal conferring of powers to discharge specified or residual function upon formally constituted local authorities. Mirip dengan yang ada di undang-undang. Ya, penyerahan wewenang ini pakai powers secara rinci atau umum kepada daerah otonom. Ya, ini specified itu rinci. Bisa dirinci, Pak. Bisa juga umum. Silakan ngerjain apa aja, yang penting jangan yang dikerjain pusat. Nah, kita ngacu yang spesifik sekarang. Karena dirinci undang-undang kita, Undang-Undang 23 2014, apa yang dikerjakan daerah itu specified sekarang. Tidak nganut residual. Kalau zaman Undang 2299, kabupaten kota itu residual dulu. Sekarang specified. Ya. Provinsi specified, kabupaten kota specified. Ini definisi desentralisasi, Pak. Banyak banget. Silakan cari. Ya. Jadi demikian menciptakan Pemda, ada ruang otonomi, dia bekerja untuk pelayanan publik sesuai wewenang yang diserahkan, ya. Itu, ya. Jadi mestinya ada ruang diskresi daerah diikat oleh sistem hukum. Ya, gitu loh. Ada ruang. Nah, berikutnya adalah otonomi. Begitu desentralisasi dilakukan, maka ada otonomi. Apa sih otonomi itu? Ya, kan ini independent local self government itu otonomi.
Ya, ada apa di luar kontrol langsung ya ini otonomi. Responsibility ini otonomi ya. Jadi apa sih otonomi? Nah, oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang kelima itu undang-undang. Itu undang-undang itu lengkap ya, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI ya. Kalau ngomong wewenang, Pak, itu ada hak dan kewajiban. Jadi ini sebenarnya redundant. Gara-garanya kalau ngomong wewenang seolah-olah hak doang, Pak. Itulah keblingernya bangsa Indonesia ya. Mesti diajari wewenang itu bahasa Inggrisnya authority. Dalam authority ada right and duty. Boleh dibalik deh, duty and right. Karena kita suka hak, 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 hak terus. Right, right, right terus. Gara-gara definisinya right and duty, bukan duty and right. Ya, ini pasal ini redundant sebetulnya. Ya, sudah ada hak dan kewajiban disebut wewenang, gitu. Jadi otonomi daerah sebenarnya wewenang daerah otonom. Anda harus tahu wewenang itu ada hak dan kewajiban. Kita keblinger selalu ngomongnya hak terus, jadinya ini yang bikin undang-undang sebut aja kewajibannya. Begitu barangkali ya. Oke. Nah, apa sih dari para pakar? Wah, ini enggak disebut nih dari Prof. Ben ini ya, dari Bung Hatta. Dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa, Pak. Tuh. Nih, Prof. Benyamin Hussein ngerujuk Bung Hatta ini. Cuma saya kok nggak nulis, harusnya ada. Kayaknya di sini. Nah, ini Ali Akbar Khan. Lokal otonomi sinonim of the freedom. Freedom, Pak, kebebasan. Tapi memang government intervention can be justified, Pak. Pemerintah pusat bisa intervensi kalau ada kepentingan yang lebih besar. Jadi nggak bebas-bebas amat memang otonomi, Pak. Ya, ada kebebasan tapi diikat dalam sistem hukum. Itu Muthalib Khan, ini Benyamin Hussein. Nah, ini akhirnya Prof. Ben-nya sendiri. Ini adalah dimilikinya hak mengatur dan mengurus ini kok nyambung-nyambung ya nulisnya. Anda nanti bingung ini. Ini bukan salah Bunda mengandung ini kayaknya. Mengatur dan mengurus nyambung. Tuh, ya. Saya pisah-pisahin dulu, Pak. Untuk biar Anda jelas. Tuh kan, ini nyambung lagi tuh. Aduh, jadi yang pasti bisa dibaca lah. Nah, kan? Dimilikinya hak mengatur dan mengurus kepentingan diri sendiri. Tuh, hak mengatur dan mengurus. Nah, itu kewajiban juga di dalamnya ya, mengatur mengurus. Kalau nggak dijalanin kan bisa nggak jalan otonomi gitu ya. Aduh tuh, ini maksudnya ini. Tunduk pada ketentuan, tuh Mas. Tetap ada ketentuan yang harus dipatuhi walaupun ada otonomi dalam negara bangsa, di mana daerah otonom itu berada. Itu loh, Mas. Ya, ini nyambung-nyambung nih. Aduh, kerjaan sendiri nih. Oleh karena itu, membentuk sistem ya yang dapat berupa hubungan antar berbagai komponen dan lingkungannya tidak berdiri bebas. Jadi otonomi tidak berdiri bebas, Pak. Ya, Bapak Ibu semua. Ada dalam sistem hukum tersendiri itu. Oke, ini menurut Prof. Benyamin Hussein. Masih banyak yang nyambung-nyambung nih, Pak. Saya selesaikan dulu deh, nggak apa-apa. Ah, dah.
Nah, sudah. Sekarang yang berikutnya. Nah, ini Bung Hatta ini, Mas, Mbak, lihat. Otonomisasi tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri, maka tercapailah apa yang dimaksud demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyatnya. Tuh ya. Jadi Bung Hatta juga mengidam-idamkan ada otonomi daerah, Mas. Ya, sebelum merdeka, beliau nulis di ulang tahun UGM apa ya, terus dibukukan, ya diambil sama saya, Prof. Benyamin juga baca, maka dirujuk beliau, itu ya Mas, tentang otonomi, dan banyak lagi yang nulis otonomi Mas. Nih ya, dalam negara bangsa menjadi cita-cita luhur untuk Indonesia Mas, gitu ya. Dua dua konsep sudah saya jelaskan, nanti bisa dibaca kalau sudah download mind map. Mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Sebelum masuk ke hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam desentralisasi dan otonomi. Silakan. Ada? Yus Sadar. Oh, ini yang aktif tadi saya cari-cari nih. Kemana orangnya ini? Mas Yus Sadar, silakan. Kok nggak Hai, kelihatan? Prof. Mana Mas? Belum Saya terlihat. di sini, Prof. Saya pakai speakernya ya. Oh iya benar ini. Oke, silakan. Silakan Mas. Baik. Ya, Prof, terima kasih. Ini tadi materi kita lebih pada daerah-daerah yang sudah mendapat hak otonom sebagai daerah otonom, Prof. Hmm. Yang mau saya tanyakan, eh, kebetulan saya terlibat dalam panitia pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Kira-kira ada, Prof, eh, tanggapan, saran yang bisa lebih diterima oleh pemerintah untuk supaya apa yang kita saat ini perjuangkan ini bisa benar-benar dipercepat oleh pemerintah. Karena sebenarnya kita sudah coba mempelajari syarat-syarat pemekaran provinsi selama ini, mulai dari sistem bottom up. Di situ ada banyak hal-hal yang sangat administratif dan sepertinya sebenarnya itu kita memenuhi. Mungkin hanya dalam beberapa poin kita belum bisa. Tapi ada satu skema lain, yaitu tentang top down, ketika pemerintah menganggap suatu daerah atau wilayah ini sebagai daerah strategi. Nah, Nias ini berada di daerah perbatasan dengan Samudra Hindia, dan di atasnya itu sering sekali terjadi perang antar negara, latihan perang China dan India dan eh, sebagainya, beberapa negara di situ, dan dia terletak di kawasan Asia Pasifik yang sangat ada kepentingan geopolitik antara China dan India di situ, Pak. Apalagi Nias tadi di daerah perbatasan ini, frontier, dia terletak di perbatasan dan dalam ruang gerak yang terbatas, kita menuju daratan Sumatera itu, Pak, itu semalaman kalau naik kapal. Nah, kira-kira ada saran, Pak, untuk bagaimana supaya ini bisa goal, karena selama ini pemerintah masih menganggap bahwa masih ada moratorium yang harus dibuka. Tapi kenapa Papua tiba-tiba bisa mekar? Itu sebenarnya pertanyaannya, Pak. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Iya ya. Memang apa sangat porsi politiknya tinggi ini. Di saat ada pengaturan yang sudah clear di Undang-Undang Masa 32 paling enggak, kemudian kan peraturan pemerintahnya untuk pemekaran tidak dicabut walaupun sudah keluar undang-undang baru. Apa mesti diperbaharui, tetapi kok nggak dikeluarkan sampai hari ini? Saya mungkin kalau informasinya terlambat, mohon maaf. Ada yang lebih tahu apakah PP pemekaran Undang-Undang 32 itu sudah diganti oleh gara-gara ada Undang-Undang 23? Setahu saya belum, ya. Nah, itu pemekaran Papua pakai langsung dengan undang-undang baru atau undang-undang yang lama PP-nya, saya nggak paham. Tapi polanya ada top down, dan top down itu diatur di undang-undang baru, ya. Nah, jadi ini saya katakan sekali lagi seperti di awal,
menjawab Anda, Mas Yusadar, itu politiknya kuat memang. Jadi kalau Nias mau gol, ini agenda setting menggolkan harus dikawal terus. Kalau enggak, lewat. Nah, ini apalagi sudah saatnya lewat ini, mau pilpres, nunggu presiden baru, Mas. Yes. Jadi presiden baru itu mesti di approach dan yang pasti juga komposisi di DPR karena nanti undang-undang di DPR. Komposisinya siapa yang dominan? Nah, warga Nias yang berkepentingan harus mampu mempengaruhi komposisi yang menguasai komisi 2 kayaknya ya. Apa komisi berapa itu yang menguasai untuk soal pemekaran? Komisi 2, Pak. Nah, komisi 2 saya kira. Karena apa Papua jalan dengan top down karena Undang-Undang 23 mengatakan itu apakah desain Nias mau biar masuk dengan pola top down ya disiapkan desainnya gitu. Nah, kalau nunggu yang bottom up, moratoriumnya harus dicabut juga ya kan gitu. Harus juga dibuka lah. Misalnya moratorium yang selektif gitu. Jangan moratorium yang kaku gitu ya, selektif. Silakan kan berarti bisa, tapi terukur gitu. Nah, PP-nya belum keluar nih. Nah, pekerjaan baru juga buat semua yang berkepentingan mau pemekaran, itu Kementerian Dalam Negeri harus dicubit supaya timnya menyelesaikan PP pemekaran. Mohon maaf, saya tahunya belum nih ya. Kalau sudah ada, tolong dikasih tahu, saya dilurusin. Setahu saya belum ada nih PP pengganti zaman Undang-Undang 32 yang nomor 78 atau 87 eh, berdasarkan Undang-Undang 32. Ini kan undang-undangnya sudah Undang-Undang 23. Jadi itu Mas, Kedepdagri itu untuk yang bottom up, tapi nampak ini sudah eranya sedang prioritas ke Pilpres, karena ini saya bilang nuansa politiknya kuat, harus baca situasi, ya, kayaknya nunggu presiden baru dan DPR dengan komposisi yang baru, Anda harus mengawal agenda setting, kalau enggak lewat, nggak bisa. Oke, saya nggak akan masuk di memenuhi kriteria apa enggak, karena itu harus saya baca datanya dan sebagainya. Saya asumsinya sudah memenuhi. Oke, Baik, Prof. Terima kasih, Prof. sama-sama. Mas Anyang mau nanya lagi nih. Siap, Prof. Oh ya, nggak dibagi kawan-kawannya. Kawan-kawan nggak ada? Ya kalau nggak ada memang Mas Anyang silakan. Baik, terima kasih kesempatannya lagi. Saya lebih tertarik dengan desentralisasi yang nomor 2 tadi, yang tulisannya si Sabir Sema ya, Prof ya. Halo, ada suara kah? Jelas kah? Jelas jelas Pak, silakan Ya, Pak. baik. Nah, kalau tidak salah di Sabir Sema tadi ada kewenangan apa? Pusat, kalau tidak salah tadi yang apa namanya tadi Prof ya, lupa ya. Ini ada kaitannya dengan posisinya provinsi, Prof. Kalau kita lihat di aturan bahwa pemerintah provinsi itu adalah wakil pemerintah pusat katanya ya. Kemudian dia dipilih dengan anggaran gede nih. Ada apa namanya pemilihan gubernur, pemilihan DPR provinsinya. Tapi selama ini yang kami rasakan kewenangan provinsi itu hampir tidak ada, Prof. Hampir tidak ada. Hanya sebatas koordinasi. Karena tidak ada ruang yang dikasih kepada provinsi itu untuk bisa apa sih yang provinsi melakukan untuk kabupaten kota. Nah, selama ini kita mau langsung ke apa pemerintah pusat, padahal ada lagi undang-undang baru yang kalau daerah itu harus melewati provinsi. Kita melalui jalur provinsi tapi susah kelihatannya. Nah, kemudian ada hubungannya dengan yang ditulis oleh Sabir Sema tadi. Selama ini kita lihat bahwa kewenangan di apa namanya provinsi itu hampir tidak ada, Prof. Nah, kembali saya menyambung dengan apa yang disampaikan Mas
Yusadar. Tapi ini Mas Yusadar dia bicara tentang pemekaran kabupaten. Kalau di Mahulu ini kita ada membuat pemekaran kecamatan. Kebetulan dulu saya ketua timnya karena masih di kabak pemerintahan itu. Nah, kalau kita lihat di PP 17 itu jelas bahwa itu kewenangannya provinsi. Kalau gubernur sudah mengeluarkan rekomendasi setuju, nah itu tinggal kita koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tata batas peta. Nah, kemudian nanti perdanya kan yang mengeluarkannya kan nanti provinsi sesuai dengan harmonisasi tentunya. Nah, yang selama ini yang kami alami seperti yang disampaikan oleh tadi Yusadar tadi ada top down. Nah, kemudian alasannya pertama bahwa syarat-syarat di PP 17 itu Mahulu tidak masuk. Karena kalau kita lihat dari syarat penduduk, kemudian dari jumlah kampung tidak masuk. Tetapi kan ada pasal pengecualian di PP 17 itu bahwa Mahulu itu, Kabupaten Mahakam Ulu itu perbatasan langsung dengan Malaysia, dengan negara luar. Nah, kemudian Kabupaten Mahakam Ulu mohon izin Prof, sekaligus juga saya kasih tahu sama teman-teman ini. Dulu sebelum IKN, Kabupaten Mahakam Ulu itu dia ada di 3T. Sebetulnya bukan 3T. Kalau 10T itu Mahulu itu masuk, Prof. Termasuk dengan jaringan yang saat ini yang sering menjadi kendala teman-teman ini kuliah. Kami itu betul-betul sudah terluar, terpencil, banyak ternya itu Mahulu itu masuk. Nah, karena tadi Mahulu itu masuk di Provinsi Kaltim, kemudian IKN tadi ada di Kaltim, hilang sudah ininya, TTT-nya tadi. Nah, di PP 17 kembali ke masalah pemekaran tadi. Nah, terakhir April kami ke sana ketemu dengan Dirjen kewilayahan. Jadi katanya tidak ada moratorium, yang ada itu hanya saja kode wilayah itu yang dikunci oleh Kementerian Dalam Negeri ini sehingga pemekaran di Kecamatan Bapak Ibu ini belum bisa dimekar. Artinya, kewenangan provinsi itu hampir tidak ada, Prof. Padahal kalau kita lihat di PP 17 itu kan gubernur yang punya kewenangan. Nah, kemudian kan anggaran kecamatan kan tidak ada hubungannya dengan APBN. Hanya sepanjang pemerintah daerah ada kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk menambah kecamatan itu menjadi kewenangannya daerah sebetulnya. Tapi yang terjadi selama ini memang pusat kunci. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, itu informasi nanti pas untuk didiskusikan dengan Pak Made gitu ya, karena beliau yang mendesain juga itu. Barangkali beliau tahu sampai di peraturan pemerintahnya ya, untuk undang-undang yang terakhir. Saya kira kalau provinsi tidak sampai punya wewenang, ya amat keliru, melenceng. Karena Undang-Undang Dasar memastikan bahwa provinsi itu otonom. Otonom itu ada yang diatur dan diurus ya. Pendidikan, kesehatan mesti ada. Ya, makanya ada dinas provinsi. Kalau hanya koordinasi itu salah. Salah. Itu juga barangkali karena terjebak ada gubernur sebagai wakil pemerintah. Ya, gubernurnya itu dua. Nanti di pertemuan 5 saya akan jelaskan. Ada konsep dekon yang dikawinkan dengan desentralisasi itu di pundak gubernur. Daerah otonomnya juga berhimpit dengan wilayah administrasi gubernur sebagai wakil pemerintah. Tapi dia ada daerah sebagai kepala daerah dan juga sebagai daerah otonom. Ada otonomi ya yang diatur di undang-undang juga dan harus diatur dan diurus, bukan koordinasi belaka. Salah gitu. Kalau ada itu harus diluruskan juga. Nanti bisa sampaikan, bisa kencang sama Pak Made supaya sama-sama membetulkan yang salah gitu loh. Ya, yang salah jangan biarin. Nah, kalau dibubarin Undang-Undang Dasar dirubah itu. Karena Undang-Undang Dasar pasal 18 ada provinsi.
Ada dua tingkat. Jadi yang satu jangan ngomong hilangkan yang lain jangan ngomong hilangkan yang lainnya. Saya kalau ketemu bupati ngomongnya provinsi nggak usah ada aja. Saya ketemu gubernur kabupaten kota nggak usah ada aja. Sama itu. Tarik menarik konflik jadinya. Ya, itu harus berbagi supaya pas ya. Di negara-negara maju bisa nggak ada konflik tuh. Ya sesama otonom tapi bisa jalan gitu. Ya. Oke, tadi ada ibu-ibu mau nanya ini kayaknya siapa tadi ya? Kok hilang? Izin, Mbak Prof. Nilu ya? Silakan. Iya, Prof. Saya cuma Monggo. mau tanya, tadi kan Prof sempat mengatakan bahwa saat ini kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu diatur secara spesifik ya, Prof. Kewenangannya tidak seperti sebelumnya adalah kewenangan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, diatur oleh pemerintah daerah, begitu, Prof. Kira-kira apa ya, Prof, alasannya atau pertimbangannya ada perubahan pengaturan kewenangan itu, Prof? Terima kasih, Prof. Enggak, di 2299 pada masa Pak Harto otonomi real. Jadi yang dimaksud waktu itu wewenang itu diatur pada saat pembentukan daerah otonom dikasih wewenang rinci sebagai wewenang pangkal. Nanti jalannya waktu mengusul, silakan nambah. Nanti pemerintah pusat mengakui, ngecek, dinilai, diakui. Kalau nggak pas, ditolak. Kalau pas, diakui. Itu zaman Pak Harto. Suatu jatuh, otonomi real ini dirubah oleh Undang-Undang 2299, provinsi dirinci, ini provinsi ini ya otonominya. Kabupaten kota, silakan Anda ngerjain apa aja, yang penting belum diambil provinsi sama pusat. Itu di peraturan pemerintahnya juga disebut demikian. Jadi daerah otonom sebagai daerah otonom kabupaten kota dengan residual, kalau provinsi dengan specified. Begitu Undang-Undang 32 semuanya specified. Provinsi dirinci, kabupaten kota dirinci. Di dalam peraturan pemerintah, sehingga peraturan pemerintah itu tebal sekali sampai 1000 halaman. Seluruh sektor dirinci, kabupaten apa, provinsi apa. Undang-Undang 23 meneruskan, dirinci semua. Ya, dirinci semua. Ya. Tapi ada yang digeser, semula milik kabupaten kota ditarik ke provinsi. Jadi dirinci aja. Nah, kalau pertimbangannya, ya kalau dari diskusi, nanti Pak Made akan cerita. Sewaktu muncul kritik terhadap Undang-Undang 2299 itu ada konflik, ada ketidakjelasan, apa yang mau dikerjakan, kadang-kala konflik, kadang-kala kemudian nggak ngerjain apa-apa, ya, lempar-lemparan yang merugikan begitu, sehingga akhirnya dikunci supaya nggak, kata bahasanya Pak Made nanti dikonfrontir silakan, supaya nggak beli kucing di dalam karung katanya. Jadi jelas, clear cut. Kabupaten kota ngapain, provinsi ngapain, jelas gitu. Bahkan disebut di undang-undang waktu Undang-Undang 32. Ya jadi perubahannya sulit tuh. Nah sekarang di lampiran, Mbak, di lampiran. Ya. Sorry, dulu di PP, maaf ya, di PP. Ya sekarang karena ada keinginan supaya jelas di lampiran, ya, di lampiran. Lampiran apa? Undang-Undang 23, ya, lampirannya tebel. Kalau yang dulu di Undang 32, PP-nya tebel, gitu. PP, lampiran PP-nya tebel. Ya di lampiran PP. Ini di lampiran undang-undang, Mbak, yang 23 itu, ya. Jadi supaya clear cut katanya, ya, bergeraknya apa? Memahami dari kabupaten kota apa yang harus dilakukan langsung bisa dibaca di undang-undang, gitu. Ya, tetapi ada ketidakpuasan tetap ya, karena masih kaget, terutama ada tarik ulur antara kabupaten kota dan provinsi. Nah, masuk undang-undang Ciptaker, beberapa bidang ditarik lagi ke pusat, Mas, Mbak, ya, ditarik begitu. Tambah daerah kecil, tapi tetap ada daerah, ya, tetap bukan point no return yang dimaksud Pak Frias. Nah, terus daerah seneng, kenapa seneng? Karena pilkada, Mas, Mbak. Yang nggak seneng kan Mas Pak Yopan, birokratnya, ya kan? Kalau
Kalau masyarakat secara umum karena ada pilkada nggak ngerti, pokoknya pilkada rame seneng Pemda. Ya, ini pilkada dijagain betul itu. Pilkada langsung, ya masyarakat milih langsung. Otonomi daerah seolah naik nilainya karena ada pilkada langsung. Padahal dari sisi wewenang sudah makin kecil. Bahkan dibuat ruangnya makin sempit ya otonomi daerah gitu sekarang. Saya kira itu yang bisa saya respon karena kalau rasional untuk Anda berbagi tugas jika dibiarkan pasti menyenangkan yang punya kapasitas bagus, daerah-daerah yang bagus, itu berinovasi, kreativitas lebih disukai ya untuk kabupaten kota. Kalau dilepas, ya bisa tergantung kemampuan dan sebagainya. Tapi beberapa yang lemah, apa ya mau yang dikerjain? Kalau dibuat langsung muncul kan, oh ini jelas kita kerjakan. Yang cerdas pun akan cepat kreatif menangkap, oh ini udah clear kok di undang-undang kabupaten kota nerima urusan ini harus kita kerjakan gitu. Ya, jadi dan juga clear cut maunya ya sekarang ini. Itu Mbak, mudah-mudahan kejawab. Cukup ya. Sekarang masuk ke mana Mbak Nilo? Cukup ya Mbak? Belum jawab. Masih mute. Cukup, Prof. Terima Oke, kasih, kali. Prof. Sama-sama. Masuk ke beberapa hal penting ini ya. Sebelum ke wajah desentralisasi di Indonesia. Kelas kita sampai jam bisa sampai jam 9, bisa sampai jam 20.30 ya. Oke, saya masuk yang ketiga ini, berbagai hal penting yang harus diperhatikan. Ya, jadi eh, kalau bicara desentralisasi dan otonomi itu selalu konteksnya dalam negara bangsa, ya, nggak di luar itu, bukan di pasar, bukan di keluarga begitu ya. Ya, yang penting yang perlu diperhatikan adalah bukan di pasar, bukan di market, tapi dalam negara bangsa ya. Nah, ini maksudnya apa? Ya, tidak di market ini. Apa maksudnya ini? Ya, tidak apa lain ya, tidak lain dimaksudkan untuk meraih tujuan negara bangsa, bukan perorangan, bukan swasta. Ya, desentralisasi itu dalam rangka tujuan-tujuan negara bangsa. Ya, karena harus berbagi antara pusat dan daerah. Ya, terutama di negara yang menyelenggarakan karena negaranya besar, ya kan gitu. Lalu eksistensi negara bangsa lahir terlebih dahulu. Kalau belum ada negara, belum ada Pemda, orang suka confuse dikaitkan dengan masa sebelum merdeka, ya. Bahkan kajian kita akui jejak Hindia Belanda, berarti negara Hindia Belanda. Nah, pada saat kita ngomonginnya Republik Indonesia ya pada saat merdeka. Anda jangan terjebak pada masa kerajaan. Itu nggak ada Pemda. Ya, pada masa kerajaan nggak ada Pemda. Pada masa Hindia Belanda baru ada, tapi Pemdanya Hindia Belanda. Kapan Pemdanya Indonesia? Ya saat merdeka. Ya, jadi eksistensi negara jadi tolak ukur. Ada karena persoalan ini konsep negara kesatuan Republik Indonesia itu masih dipertanyakan, ya kan? Karena ada confuse. Kan Pemda saya lebih dulu dari Indonesia gitu. Enggak, waktu sebelum Indonesia bukan Pemdanya Indonesia. Pemdanya raja mana begitu saat itu, ya. Nah, maka dalam kepentingan ini harus dipegang NKRI, ya, NKRI itu. Berdaulat ya sehingga diselenggarakan desentralisasi. Desentralisasi dalam konteks NKRI, ingat ya, Indonesia milih the founding fathers negara kesatuan. Nanti kita bicara dengan negara federal di pertemuan ke-7 ya, ke-6 saya akan bandingkan.
Kita milihnya kesatuan Bapak Ibu, bukan federal. Pernah federal, balik lagi oleh Founding Fathers, ya. Jadi daerah otonom tunduk terhadap kedaulatan negara bangsa. Ingat itu, bukan bebas sebebas-bebasnya. Wong di federal aja tunduk pada konstitusi federal, ya. Apalagi negara kesatuan, otonomi bukan kedaulatan, ya. Di negara federal ada kedaulatan tuh di bawah kedaulatan. Kedaulatan-kedaulatan berkumpul jadi kedaulatan yang lebih besar. Kalau ini enggak ada, kita blur langsung jadi negara kesatuan. Pernah federal tapi digabung kembali jadi kesatuan gitu. Ya, pernah federal. Jangan kaitkan atau samakan pada saat waktu federal ya. Memang proses sejarah nggak bisa dilupakan sih. Saya juga sepakat berpengaruh. Ma begitu kita NKRI kita sebagai negara kesatuan, tidak ada federalisme di dalamnya. Pak itu otsus bukan federal, bukan negara dalam negara, ingat ya. Ya, jadi ini ya yang dimaksud tidak dimarket di negara bangsa dan di dalam negara bangsa itu maksudnya juga diatur oleh konstitusi. Ini ciri negara modern, ya. Ada pemerintah subnasional bersifat otonom, ya, sebagai lembaga formal. Ini mengapa perlu diatur dalam konstitusi? Karena ada pemerintah subnasional otonom, Mas. Semua negara bangsa di dunia nggak ada yang nggak ngatur di konstitusi kalau ada otonomi. Selalu. Nah, betapa strategisnya itu otonomi. Ya, kenapa juga? Karena ada menyangkut pembagian kekuasaan berbasis wilayah. Kan ada bagi kuasa, otonom. Ini otonom, jangan main-main. Otonom itu tingkat lebih sedikit di bawah yang negara dalam negara kan gitu loh. Ya otonom. Dan di bawahnya lagi ada orang pusat di daerah, itu bawahan pusat. Kalau ini otonom, Mas. Hubungannya antar organisasi ya. Jadi tidak bisa kontrol langsung makanya menurut Rondinelli Semak tadi ya. Nanti dijelaskan lebih jauh di sub teori dan konsep pembagian kuasa minggu depan ini. Minggu depan jangan terlewatkan ya karena akan bicara ini pembagian kekuasaan ya. Oke. Ini yang pertama yang harus diperhatikan ada dalam negara bangsa ya. Yang kedua tidak dapat terjadi tanpa peran elemen sentralisasi. Kata Conyers, UNDP ini dirujuk juga sama mereka. Decentralization cannot take place without centralization. Decentralization cannot take place without centralization. Jadi harus ada sentralisasi, Mas. Yang ngerjain pembentukan daerah otonom siapa? DPR tingkat pusat, pemerintah, Kementerian Dalam Negeri. Kalau nggak ada mereka, nggak akan terjadi pemekaran. Sentralisasi yang mengerjakan pemerintahan daerah. Ya, yang awal untuk supaya jalan pemerintahan daerah. Ya, apa maksudnya ini? Daerah otonom tunduk dengan peraturan perundangan nasional. Ya, harus diacu. Ini sayangnya kita harus sama-sama, Mas. Bergen. Dulu kok apa-apa kan para Nusantara ya, kades-kades. Ada asosiasi kabupaten kota, ada asosiasi provinsi. Kalau wewenangnya dicabut, diturunin, kenapa nggak pada ngomong sekarang, Mas Yopan? Ngomongnya di kelas, ngomongnya di asosiasi, kenceng, takut dijewer, takut dipecat ternyata. Ya, sekarang hebat banget pemerintah pusat mengatur sentralisasi itu biar tunduk semua, hebat. Menterinya aja polisi ya kan, takut semua deh. Ya, jadi memang pasti harus tunduk sih. Saya ini sebagai hal yang penting diperhatikan. Tapi peraturannya itu jangan juga jadi pengekang otonomi gitu loh. Supaya ada prakarsa itunya Bung Hatta, otonomi itu ditempatkan ya kan.
Daerah otonom sebagai bagian dari negara bangsa. Ini juga harus perhatikan. Bukan mau misah. Ya, daerah otonom itu berotonomi bukan untuk misah. Memang biar sesuai kondisi lokal, Bapak Ibu. Prakarsa sesuai kondisi lokal. Ada agenda nasional, kalau dikerjakan di tingkat lokal, orang pusat di daerah tempatin, Pak. Nanti daerah suruh bantu aja. Jangan lu kemudian disuruh dinasnya dibentuk biar juga sesuai dengan proyek nasional. Jadi seolah anak buahnya jadinya. Ini banyak nih sekarang. Sejak reform, sejak 32, terus ini kebablasan semua ini. Dinas dianggap bawahannya menteri. Ah, udah deh. Ya. Padahal bukan. Bukan itu. Harus dihormati. Dinas itu bawahannya Pak Kepala Daerah. Dia mengerjakan apa yang diatur oleh lembaga politiknya, DPRD dan kepala daerah. Nah, dia akan kerja dengan sistem hukum nasional. Ada wewenang. Kalau nggak ngerti diajarin, jangan disalah-salahin terus dicabut otonominya. Terus disuruh jadi bawahannya gitu. Kalau mau bawahannya yang ngerjain di tingkat lokal itu proyek nasional, bikin orang pusat di daerah, pertemuan kelima. Orang pusat di daerah gitu, ya. Sentralisasi desentralisasi itu membentuk kontinum, keduanya dibutuhkan tuh, ya. Jadi ini nanti dibahas dalam sentralisasi desentralisasi di pertemuan 3, Pak, ya. Saya lupa. Harus sinkron. Kalau enggak bisa enggak efektif negara, ya. Nah, berikutnya yang harus diperhatikan, sumber wewenang desentralisasi itu dari eksekutif nasional, Mas, Mbak. Apa yang dikerjakan Pemda, daerah otonom, wewenangnya, itu memancar dari Pak Jokowi, bukan memancar dari DPR, bukan memancar dari yudikatif, tapi memancar dari Pak Jokowi. Ingat, pemerintahan, urusan eksekutif yang didesentralisasikan. Pendidikan, kesehatan, kehutanan, itu semua di bawah Pak Jokowi. Daerah akhirnya mengatur dan mengurus sendiri sesuai lingkupnya. Maka ada PP yang sekarang tadi ditanya ini loh, itu terinci. Harusnya sinkron, nggak tabrakan, nggak tarik-menarik. Kalau wewenang pusat, tapi lokasinya ada di daerah, mestinya orang pusat buka cabang. Orang pusat di daerah nggak haram, Bapak Ibu. Ini biasanya orang di daerah nolak. Padahal wewenang pusat itu ada di daerah. Apalagi di daerah Ciptaker. Perizinan ditarik semua. Ada undang-undang Minerba yang seirama dengan Ciptaker. Itu semua ditarik. Wong tinggal provinsi ngurusin pasir, kabupaten kota nggak ada. Tapi kan tambangnya ada di daerah. Kok orang pusat nggak ada di daerah? Ada nih di Jakarta semua, dibikin bagian-bagian yang sesuai wilayah. Aneh, ya. Jadi harus ngerti bahwa pembagian wewenang sedemikian rupa. Kalau urusan pusat, maka orang pusat di daerah boleh dong, Bapak Ibu. Ya. Yang dikerjakan daerah, silakan bikin dinas. Ini nanti ada terusannya. Nah, kalau wewenang memancar dari eksekutif, itu apa artinya? Pemerintah mengelola implementasi desentralisasi, Pak. Dibantu Menteri Dalam Negeri. Ya. Pasti pemerintah ngurusin otonomi, maka ada kementeriannya sendiri, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Dapat menjadikan daerah otonom instrumen pusat jika dianut prefektur sistem. Ini di provinsi nih, Pak. Minggu kelima ada subdekon. Ya, orang pusat sekaligus orang daerah itu hanya gubernur sekarang. Zaman Pak Harto sampai lurah. Zaman Pak Harto. Reform dicabut hanya gubernur. Jadi minggu kelima saya akan mau ngomong orang pusat sekaligus orang daerah gubernur. Ada orang pusat di daerah harusnya sektor.
yang sekarang kayak haram, ya. Nah, daerah bisa jadi alat pusat hanya sekarang sampai di gubernur doang. Selain itu enggak, daerah ya untuk otonomi, Mas, Mbak. Gubernur juga sebagai kepala daerah, ya, gitu loh. Nah, ada orang pusat di daerah, instansi vertikal mestinya. Tidak dilarang kalau sesuai pembagian tugasnya, Mas. Hubungan pemerintah dengan daerah otonom itu interorganisasi, ya. Jadi hubungan antar organisasi. Kalau hubungan pemerintah pusat dengan Dekon itu intraorganisasi, atasan bawahan. Kapolri dengan Kapolda, Menteri Agama dengan KUA, kanwil-kanwilnya. Nah itu, kalau presiden dengan bupati, presiden dengan kepala daerah, presiden, menteri dengan dinas, itu antar organisasi itu. Hubungan antar organisasi yang bisa ngikat secara berjenjang sistem hukumnya. Nah, jadi jangan anggap bawahan, tapi dia akan ngerti harus tunduk. Ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota akan tunduk dengan Dinas Pendidikan Provinsinya dan juga Menteri Pendidikan karena ada sistem pendidikan yang dibuat sedemikian rupa, ada regulasinya. Tunduknya pada regulasi. Tapi Mas Menteri jangan langsung nyuruh kepala dinas. Kalau mau main nyuruh, kanwilnya, instansi vertikal, ya, anak buahnya langsung. Kalau kepala dinas itu anak buahnya kepala daerah, gitu loh. Ya, itu yang bisa langsung. Kalau ada daerah pusat ke daerah, tugas pembantuan diatur tugas pembantuan dulu, gitu. Aspek sumber daya keuangan melalui desentralisasi menimbulkan adanya pendapatan asli daerah. Nah, daerah jadi ada PAD nih, ya begitu. Soal ada wewenang, maka ada uang sendiri itu PAD. Bisa jadi ada uang alokasi pusat daerah. Maka di APBD itu ada PAD, ada uang pusat daerah, ya, alokasi pusat ke daerah. Yang namanya DAK, perimbangan gitu. PAD seluruh daerah umumnya kecil kecuali Jakarta, ya. Daerah otonom menerima tugas pembantuan. Ini nanti mau dibahas juga, ya, tentang tugas pembantuan di pertemuan 3 mungkin ada. Jadi daerah bukan hanya ngerjain otonomi, bisa jadi dia diminta tolong oleh pusat dengan tugas pembantuan, ya. Karena ada kalanya nggak ada instansi vertikal di situ. Sekarang gara-gara instansi vertikal agak dicegah, semuanya nyuruh daerah akhirnya. Ini yang jadinya ngiket Pak Yopan, ya. Otonomi kayak diikat karena semaunya nyuruh semua, Mas. Padahal urusan pusat disuruhnya ke daerah juga. Ya, ini. Oke. Sudah 3. Yang keempat yang harus diperhatikan, Mas, itu berefek otonomi kan. Gara-gara ada desentralisasi, maka ada otonomi di seluruh penjuru wilayah negara bangsa. Apa maksudnya? Yang pertama, ada wewenang mengatur mengurus. Apa ini? Pasti diwujudkan dengan lembaga di daerah otonom yang menjalankan, mengatur, dan mengurus. Kalau yang mengurus, lembaga administratif. Kalau yang mengatur, ini lembaga politik, ini mestinya di atas. Nah, gantian. Gitu. Ya, mengatur, mengurus. Ya, ini. Mengatur itu DPRD dan kepala daerah beserta wakilnya. Mengurus kepala daerah dan birokrasi lokal. Itu loh, ya. Penerima otonomi itu masyarakat, Pak, daerah otonom. Nah, kita punya provinsi, kabupaten, kota. Jumlahnya hampir 500 lebih dikit, ya. 500 lebih dikit gitulah, kabupaten kota. Provinsinya udah 37, ya. Kabupaten kotanya 490 begitulah kira-kira, kalau nggak keliru, ya. Nah, maka ini ada sejumlah daerah otonom, ya. Terjadi pembentukan daerah otonom, ya pasti nih. Ini mestinya di depan.
Ya, mestinya ini di atas. Ya, pembentukan daerah otonom nanti dibahas lagi di sub pemekaran. Lalu ini tadi udah, ini juga udah. Timbul pemerintahan daerah kan? Nah, ada organ-organ Pemda. Tadi di atas organ politik, organ administrasi. Lalu ada manajemen kebijakan publik di daerah. Adanya kebutuhan resources, uang, dan ASN. Ya. Nah, pemerintahan daerah jalan nih. Begitu ada desentralisasi yang berefek otonomi. Nah, efek otonomi ini juga pasti sebagai pertanda ada identitas lokal, indigenous knowledge, dan local wisdom. Karena ada masyarakat lokal. Ya. Nah, ini yang terkait efek otonomi, Mas, Mbak. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tutup biar ada diskusi. Satu lagi. Terakhir yang perlu diperhatikan adalah complexity. Ada Pemda tambah kompleks negara bangsa. Ya. Beda kalau pusat doang kayak Singapura. Simple, walaupun juga kompleks. Tapi lebih simple tentu. Ya kan? Kita ada Pemda, apalagi negara federal, Mas. Federal, negara bagian, baru Pemda tuh di negara federal, Mas. Federal di atas, negara bagian di tengah-tengah, kita dikiranya provinsi. Padahal provinsi kita daerah otonom, bukan negara. Ya, jadi federal, negara bagian, baru Pemda. Pemdanya ada yang 2 tingkat, kayak Rusia. Indonesia, pusat, provinsi, kabupaten kota. Provinsi dan kabupaten kota, Pemda. Daerah otonom. Ya, pusat, daerah otonom. Simple daripada federal. Yang lebih simpel kalau nggak ada daerah otonom kayak Singapura, pusat doang udah. Tapi kompleks negara, Mas. Singapura walaupun cuma pusat juga riweh ngaturnya, Mas, ya. Luar biasa. Kalau jadi pemimpin negara itu makanya pusing. Kata Pak Jokowi, rambutnya putih, ya. Kalau nggak berkerut, ya kan gitu. Mikirin negara. Oke, hal penting, kita akan masuk bagaimana Indonesia. Sebelum ke situ ada diskusi, silakan. Mungkin yang lain, giliran ada yang mau nanya. 20, 23, ya memang sampai jam 9 kayaknya. Silakan, Mas, Mbak. Jangan ragu, Mas Aditya Nugraha Barsei, silakan. Kayaknya serius banget ngelihatnya. Silakan, Mas. Nggak ada pertanyaan? Ya Pak, sementara cukup. Cukup ya. Nurul Hasanah, ini juga dari tadi serius betul. Silakan. Baik Pak, Nah, saya sebenarnya masih belum begitu paham tentang desentralisasi ini. Kebetulan kan saya bekerja di pemerintah pusat Pak. Nah itu kami itu menganggarkan ada anggaran Dekon dan TP seperti itu. ya. Nah, tapi tadi dari kewenangan Bapak bahwa kan saya di Kementerian Pusat, berarti apakah saya tidak memiliki kewenangan untuk memonitoring dana-dana itu seperti itu, Pak? Karena kadang-kadang begini, ketika kami itu monef di Dinas Pertanian, misalnya Dinas Pertanian suatu provinsi Jawa Barat misalnya, nah mereka kelihatannya itu sebenarnya ada rasa keberatan ketika dapat dana dari pusat karena mereka mengklaim bahwa ini ada 2 Bu kewajiban kami. Pertama, kami harus memenuhi realisasi anggaran yang ditargetkan pusat, sementara itu kami juga dituntut untuk mengerjakan dana-dana di daerah. Nah, itu sebenarnya bagaimana Pak posisi kementerian itu yang memberikan anggaran itu ke dinas-dinas di daerah? Apakah dengan adanya otonomi daerah ini, pusat itu punya kewenangan untuk mengepush serapan anggaran itu sesuai dengan target dari pemerintah pusat? Terima kasih, Pak. Oke, good. Pertanyaan yang telak betul itu. Bagus Anda ini. Senang banget saya. Ini kenapa senang? Telak, tapi
sedang berjalan kekeliruan. Jadi saya senang banget. Kalau TP, Mbak, silakan. TP itu nanti sampai di materi ini jadi pembuka jadinya. Nanti pas waktunya ada tentang TP. TP itu syaratnya bukan urusan daerah otonom. Itu urusan pusat. Jadi daerah suruh bantu. Makanya tugas pembantuan. Cuma orang terjebak dana, nggak ngomongin fungsi. Yang benar ngomongin fungsi dulu, baru ngomong dana. Kelirunya dananya yang sudah jadi terjebakkan. Karena dialokasikan. Harusnya ini urusan apa? Pendidikan. Oke, yang diurus pusat. Jangan yang diurus daerah. Begitu diurus pusat, karena daerah objeknya ada di daerah, minta tolong daerah mana yang pas pendidikan ini ada di daerah mana. Nah, calling daerah-daerah yang ada itu. Saya mau minta tolong. Nah, dibikin aturan dari tingkat nasional, programnya dilengkapi, semua uangnya sudah disediakan semua, tapi ngomong urusan dulu, baru uangnya siapin gitu. Daerah tadi udah di calling, siap yang Anda bantu. Sistemnya siap, yang benar menurut Belanda, bahkan DPRD-nya dikasih tahu. Karena DPRD akan bikin perda, perda siap membantu di bidang tertentu. Oke, sekarang lewat Mbak. Jadi udah disiapkan sistemnya, baru itu yang namanya tugas pembantuan. Nah itu boleh Mbak. Anda sampai detail monef silakan, karena daerah bantu uangnya dari pusat. Tapi bukan urusan daerah, ingat. Bukan urusannya daerah. Misalnya pendidikan, untuk pendidikan dasar dibantu oleh Anda, itu udah salah. Nah, boleh dana alokasi khusus. Pak, pakai dana dekon. Judul dekonnya yang salah, nanti sampai tentang dekon. Dekon itu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah. Jadi dana dekon itu sudah salah judulnya sudah. Ya, dana dekon. Dekon itu mestinya orang pusatnya buka cabang, baru disuruh anak buahnya ini duitnya. Kamu kerjakan. Nah, ini boleh dipantau terus, boleh. Kalau nyuruh daerah bukan dana dekon, harus tugas pembantuan. Ya. Nah, dana dekon inilah ya, kalau Anda yang dimaksud termasuk dana dekon, daerah itu mungkin sebagian besar paham ada kata dekon. Dekon itu mestinya orang pusat di daerah. Yang salah sekarang saya udah perhatikan, ini rame-rame. Kementerian Dalam Negeri bisa porsinya sedikit perlu dilurusin. Yang terutama sedang berperan, Kementerian Pan-RB ini ada yang dari Pan-RB enggak? Lembaga. Itu Deputi 1. Katanya agak sulit KL buka cabang. Padahal di urusannya pusat. Kalau urusan pusat, boleh dong mestinya. Ya, ada di daerah. Sampai di daerah itu urusan. Itu mestinya KL itu boleh buka instansi vertikal. Nah, jadi nanti dana-dana dekon itu dialihkan ke instansi vertikalnya sendiri masing-masing. Jangan Seperti nyuruh Korwil daerah. zaman dulu ya, Pak? Ya, Seperti Korwil zaman dulu ya? ya istilah korwil kalau administratif, kalau memang dibutuhkan, monggo. Tapi kalau misalnya pelayanan langsung, ya kan bisa. Seperti sekarang UPT. Ya, UPT boleh. Ya, UPT. Badan-badan itu, balai-balai. Kenapa di sektor tertentu yang memang ada kerjaannya di daerah tidak boleh membuka apapun judulnya? Ya, saya pikir yang perlu dikoreksi adalah bahwa membuka cabang yang namanya instansi vertikal dari KL enggak haram. Ini harus rame-rame ngomong sistem ini. Kalau disuruh ke daerah itu udah keliru soalnya. Kalau ini urusan pusat loh. Kalau urusan didesentralisasikan, silakan daerah ngerjain sendiri. Uangnya kurang, kasih DAK, Kementerian Keuangan yang dilutik, dana alokasi khusus. Bahkan ada dana alokasi umum, DAU, Block Grant. Kalau ini sudah spesifikkan ke DAK. Jangan gedein dana dekon, dana yang sudah salah judulnya. Undang-undang perimbangan yang sekarang masih bunyi undang-undang
perimbangan keuangan yang harusnya saya berharap banyak, termasuk memperbaiki istilah dana dekon, ternyata masih muncul. Ya, jadi bisa diperhatikan oleh Anda, ini udah kebablasan, termasuk undang-undang yang diharapkan memperbaiki masih ada. Ini kerja berat. Saya nggak tahu apakah saya yang dianggap aneh. Yang pasti saya mau diajak diskusi, lihat buku-buku akademik, ya, dudukan yang jernih, hatinya tenang, kepala dingin. Nah, kita perbaiki. Kalau salah harus diluruskan. Kalau memang keliru hanya soal teknis, ya coba. Kalau kualitasnya doang, ya silakan gitu. Menurut saya berawal dari istilah dana dekon sudah salah, dan ternyata juga ada urusan pusat yang nyuruh ke daerah itu udah jelas melenceng. Nah, ini bisa berdampak ke akuntabilitas, efektivitas pekerjaan dan sebagainya. Maka Anda riset aja nggak apa-apa, karena memang jadi mahasiswa nggak banyak harap untuk sampai merubah, ya. Kecuali Anda sudah menduduki posisi yang, silakan, mohon maaf kalau di sini sudah ada yang memang berposisi, ya monggo berjuang untuk perbaikan, silakan, ya. Oke, saya kira itu Mbak Nurul. Bagus pertanyaan Anda. Baik, terima kasih Prof. Ivan. Saya kembali ke paparan karena panjang ini sebetulnya yang bagian terakhir, walaupun ditempatkan di terakhir ini 30 menit sampai 2 jam 21, mestinya 2 SKS itu sudah selesai. Ini argo jalan terus, nambah deh, nggak apa-apa ya. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tambahan ini. Ini larinya ke PowerPoint. Tapi satu slide saja. Saya nggak akan semua slide saya paparkan. Jadi klik ini tuh satu slide aja. Nah, yang pertama yang tadi sudah disampaikan implisit, ya kita praktek Indonesia kan nggak lepas dari sejarah, ya, sejarah. Nah, ya kita itu sejak Hindia Belanda. Ada yang ngomong masa kerajaan, tapi nggak dipotret studi-studi akademik pemerintahan daerah, ya. Mungkin studi sejarah. Ada hubungan raja raja pusat, raja besar dengan raja-raja lokal, raja kecil, ya. Sultan dengan sultan vasal begitu kira-kira. Raja besar, raja Majapahit dengan raja-raja kecil setempat gitu. Ya itu, tapi tidak dipotret sama ahli-ahli pemerintahan daerah, mungkin oleh ahli sejarah, ya. Nah, ahli pemerintahan daerah memotretnya sejak Hindia Belanda kalau untuk Indonesia, ya. Jadi sejak pemerintahan Hindia Belanda kita sudah kenal otonomi, khususnya 1903, ya. Sebelumnya pakai administratif belaka, bahkan sentralisasi, ya gitu. Jadi sejak Hindia Belanda, Mas. Nah, itu yang perlu Anda tahu. Lalu ini catatannya. Ada Undang-Undang 1903, Undang-Undang 1920, lalu pendudukan Jepang, nggak ada otonomi. Nah, kita punya undang-undang sejak merdeka ini, Mas, Mbak. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Ini yang berlaku sekarang nih. Cuma materinya di beberapa dianulir Undang-Undang Ciptaker, ya. Ini Undang-Undang 23. Ya, jadi udah panjang, Mas, Mbak, otonomi di Indonesia. Kalau nulis karya ilmiah era otonomi itu biasanya salah Anda. Era otonomi dikira Undang-Undang 2299 sejak Soeharto jatuh ini. Dikira ini. Salah, otonomi Indonesia sejak Hindia Belanda. Jadi jangan pakai kata era otonomi deh. Era kapan disebut langsung. Kita otonomi sejak lama. Bahkan zaman Soeharto ada ini undang-undangnya, ini 574. Ada otonomi, Mas, kecil.
Terus Anda nyebut era otonomi sejak reform, salah. Era otonomi Indonesia itu sejak lama. Oke, lanjut. Hindia Belanda itu sejak lama menerapkan wakil pemerintah yang sekarang hanya di gubernur, Mas, Mbak. Makanya jadi materi pertemuan 5. Daerah otonom di Indonesia itu diawasi oleh kaki tangan pemerintah pusat, kontrolir. Nah, pada masa Jepang otonomi dicabut. Jadi kita itu yang namanya wakil pemerintah itu mendarah daging. Makanya camat pengen kayak zaman dulu lagi. Karena sejak Belanda sampai zaman Pak Harto itu wakil pemerintah sampai lurah. Ya, berjenjang terus. Ada studinya, ada catatannya, gambar strukturnya juga. Sekarang tinggal di gubernur saja, Mas. Maka camat kayak limbung sekarang. Nah, ya. Bupati wali kota, kepala daerah tenang aja. Senang, pilkada langsung lagi. Camatnya yang limbung, ya. Gitu. Mau palura barangkali ya. Kalau desa enggak senang karena banyak uang dan pilkada masih ya langsung juga ada otonomi desa. Pada masa kemerdekaan, kecuali Undang-Undang 157 nggak ada wakil pemerintah, Mas. Selebihnya wakil pemerintah terus diterapkan. Nah, ini catatan menarik. 1, 2, 3, ya, catatan Indonesia. Yang keempat, bobot otonomi itu pasang surut. Naik, turun, naik, turun. Ada yang gambarin pendulum, kiri, kanan, kiri, kanan. Kiri sentralisasi, kanan desentralistik. Ya, jadi otoriter terus lemah. Sekarang melemah sebetulnya, tapi ada pilkada langsung, seolah-olah gede. Nah, ya. Otonomi itu untuk bagi kuasa antar partai ternyata sekarang, Mas. Banyak-banyakan partai mana yang jadi kepala daerah. Nyambung tingkat nasional. Udah canggih bangsa Indonesia setelah Soeharto jatuh. Sekarang, oligarki itu menguasai betul negara Indonesia. Ya, untuk bagi kuasa, Mas. Jadi otonomi kalau dalam bagi kuasa oligarki sampai memperbaiki layanan publik, ya syukur. Yang ada suka bagi-bagi proyek, maka KPK kan nangkep banyak banget, Mas, orang. Karena bagi kuasa lebih kuat sekarang. Sekarang ya, walaupun pernah ada gaung sentralistik, desentralistik begitu. Ada kalanya di saat tertentu kuat terus lemah. Saat Soeharto lemah, sebelumnya zaman Pak Karno pernah kuat dan lemah. Nah sekarang di zaman Soeharto jatuh 2299 kuat banget, sekarang sudah mulai lemah. Tapi ada pilkada langsung, senang banget. Pilkada langsung ketikanya salah. Langsung. Nah, ya. Berikutnya penyelenggaraan desentralisasi otonomi desentralisasi juga ditandai tarik-menarik urusan, tarik-menarik perimbangan keuangan, carut-marut ngurusi ASN, birokrasi lokal, pusat terkadang campur tangan banyak, tapi tidak hadir di tengah masyarakat. Sekarang begitu Soeharto orang pusat di daerah agak ditolak, terus ditutup instansi vertikal, mau buka lagi, KL, aduh nggak mau pegawainya ditempatin di daerah. Udah mager di Jakarta. Mau pindah ke IKN aja pada nggak mau, ya, apalagi disebar. Sekarang nggak mau, biarin daerah aja, kita nyuruh aja dari Jakarta. Udah susah dekon, ya, dekon ditolak rame-rame jadinya. Memang dari orang pusat juga nggak mau soalnya. Mendingan nyuruh daerah, duitnya aja kasih proyeknya biar jalanin mereka. Tadi ditanyain Nurul Hasanah, kalau dia dari pusat, dialah sebetulnya orang yang nggak mau ke daerah. Mendingan dari Jakarta nyuruh, ya kan? Biarin orang daerah, padahal urusannya dia, gitu loh. Ya, sekarang susah ini, gitu loh. Tambahin undang-undang desa, ya, undang-undang desa ini kita. Nah, terakhir ini gambarin pas 15 menit untuk diskusi sedikit PowerPoint ini
biasanya saya harus tutup dulu terus masuk PowerPoint-nya, tapi saya klik dulu. Nah, ini PowerPoint-nya, Mas. Nah, di saya udah ada, tapi di Anda pasti nggak ada. Saya harus share lagi, gitu. Ya, ini PowerPoint-nya hanya yang ini aja. Tak. Nah, potret kekinian. Menurut saya, kalau ada yang beda dengan saya, silakan. Ini saya menilai daerah otonom lemah sekarang. Lemah. Ya. Em, ya harus diperkuat, bukan kita terus cabut aja otonomi, bukan. Harus sentralisasi, enggak dong. Kuatin dia, kasihan, kita tolong. Mengapa saya bilang lemah? Ada bad governance. Mengapa bad governance terjadi? Lihat nih, Mas. Ini slow motion mesin birokrasinya juga lamban. Lalu kualitas layanan publiknya agak dipertanyakan. Kenapa bad governance? Korupsi besar banget, lihat. 22 gubernur, 150 bupati wali kota, 310 anggota DPRD masuk KPK. Ya, lanjut. Ini kerusakan lingkungan, bencana. Kemampuan ngatur ngurus sendiri rendah. Maunya disuruh. Sekarang malah akhirnya terjebak, Mbak. Sebetulnya nggak semua nggak mau sih. Malah saya nangkepnya banyak yang hanya mau disuruh loh, Mbak. Nerima proyek pusat. Gitu loh, ya. Menunggu anggaran. Gitu loh. Nah, slow motion waktu yang lalu Bu Sri Mulyani dan Pak Jokowi ngomong masih parkir 120 triliun di bank. Tertinggal relatif dengan negara lain. Nah, kalau dibanding negara lain sudah lah lewat, Mbak. Dunia pendidikan aja lewat. UI urutan 100 besar untungnya ya, UI. 100 besar dunia. Kualitas layanan publik rendah inovasi. Seragam. Sekarang kecenderungannya seragam karena dikunci tadi diakui sama Pak Anyang. Dikunci. Wong Mekar kecamatan aja dikunci oleh Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, ya gampang, tinggal dibuka kuncinya kalau mau mekar, ya gitu loh. Kunci anggaran, nama mata anggarannya ditutup, nama daerah ditutup sudah nggak bisa muncul. Ini kenapa lemah? Ada kira-kira yang saya tangkap. Jadi kapasitas SDM, kapasitas fiskal, atmosfer sistem, birokrasi ini menjadi penyumbang di internal organisasi. Lalu kalau konteks lokal nasional, sistem hukum, struktur politik, kultur sosial budaya, kondisi ekonomi. Kemarin diantem pandemi, luar biasa. Akhirnya harus sentralisasi kan. Pandemi itu membuat semuanya harus cepat dan diputus dari Jakarta. Walaupun ada kalanya ada nggak jelas ya, tapi sempat maju. Akhirnya kita juga mengatasi pandemi, oke, ya. Kita harus akui bagus ya kan, dibanding negara lain kita termasuk yang, tapi ya harus mengorbankan otonomi ya kan. Ya otonominya dalam konteks ini sih fine-fine aja karena untuk kepentingan kesehatan ya gitu. Tapi harus diakui merembet sistemik ya jadi otonomi lemah ya. Ada interest global ya, tekanan politik luar negeri, tekanan ekonomi internasional ya gitu loh. Dan yang jadi concern ilmu administrasi yang terakhir ini. Nah, ini Mas. Ketidaktepatan azas dekon dan pelaksanaannya yang ditanya Mbak Nurul Hasan itu menyumbang. Penggunaan sistem wakil pemerintah gubernur ditanya Pak Anyang itu, itulah sumber soal. Nanti pertemuan 5 Anda akan tahu bagaimana kelemahan gubernur itu. Sebenarnya di slide ini ada, nanti saya kalau waktunya masih, saya cuma memperlihatkan aja deh. Kualitas pilkada langsung, ini jadi soal. Pembagian urusan konkuren dan absolut kepada gubernur. Ini udah keliru, harusnya instansi vertikal yang terima. Pasal 10 sama pasal 19. KL ngasih ke gubernur bisa, itu diikuti oleh Undang-Undang Ciptaker dan Undang-Undang SD, Undang-Undang Energi Sumber Daya Mineral. Ya, jadi ke gubernur, izin-izin ke gubernur, gitu loh. Padahal ditarik pusat, dikasih lagi ke gubernur. Gubernur sebagai wakil pemerintah katanya. Bubar, Indonesia diurus oleh bukan ahlinya. Ya, hubungan provinsi dan kabupaten kota sering tidak sinkron.
dan lain-lain. Ini konsepnya ilmu administrasi nih. Ada gambar yang ini simpang siur azas ya Mbak, Mas. Mestinya dekon itu instansi vertikal, jangan ke gubernur. Nih, yang tidak dapatnya yang absolut itu juga instansi vertikal. Ini yang bukan absolut juga instansi vertikal, jangan ke provinsi, jangan. Yang boleh bantuan, yang boleh ke provinsi kabupaten kota, tugas pembantuan, atau desentralisasi. Nah, ya, gitu loh. Kalau ke gubernur, wakil pemerintah itu urusan PUM, pemerintahan umum. Nah ini Mas, Mbak, ini yang ideal yang kanan. Ini yang terjadi. KL bisa ngasih ke instansi ke GWPP harusnya instansi vertikal pasal 10-19. Harusnya ini. Ini Anda maunya nyuruh ini dan dana dekon dan sebagainya ke sini. Harusnya yang ideal yang kanan. Nanti pertemuan 5 saya jelaskan. Jadi menarik kuliah desentralisasi dan ODA sehingga timbul isu kontemporer Pemda, isu yang tidak lekang dimakan zaman, ya, isu kontemporer. Selama Indonesia ada isu Pemda, berangkat dari adanya desentralisasi. Anda akan dibawa oleh saya dan Pak Made mengupas, selanjutnya minggu depan ada pembagian kekuasaan dan terus sampai pertemuan terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat, masih ada 13 menit, kalau mau ada diskusi silakan. Kalau enggak ya sudah saya tutup. Kita akan jumpa minggu depan. Monggo, ada yang mau nanya? Silakan. Jangan ragu-ragu ibu-ibu, bapak-bapak. Humaira, ini enggak ada gambarnya. Izin, Prof. Oh siapa nih? Saya Setiatmo Adi, Prof. Mana orangnya? Sebentar, sampai speaker. Coba. Ah iya, ingat. Enggak, silakan Mas. Eh, singkat saja sih, Prof, terkait fenomena penjabat ya, penunjukan langsung oleh pemerintah pusat. Tadi kan dijelaskan kalau kontrol tak langsung itu melalui UU, tapi kalau kontrol langsung melalui penunjukan langsung seperti itu. Nah, eh, penunjukan langsung penjabat kepala daerah, Prof. Berarti sebenarnya itu menyalahi aturannya, meskipun ini hanya untuk kepentingan mengisi kekosongan jabatan menjelang pemilu 2024. Terima kasih, Prof. Itu saja. Bukan penunjukan langsung yang dimaksud, tapi kontrol langsung. Kontrol langsung itu apapun yang dikerjakan di bawah kendali langsung, digeser kemana, diminta mengerjakan ini, itu, begitu keliru langsung ditegur, begitu. Yaitu kontrol langsung. Tapi kalau yang dimaksud penunjukan langsung, yang rame banget kasus gini, karena ada pilkada serentak, Mas. Jadi itu gara-gara sistem hukum. Sebetulnya wajar apa yang dilakukan pemerintah karena merespon sistem hukum yang dibikin oleh masyarakat kita sendiri, wakil rakyat, undang-undang. Lalu kan harus ada pengisian jabatan. Nah, pada saat diatur secara smooth, lalu siapa yang harus ngangkat? Nah, itu yang jadi perdebatan. Nah, kalau mau indah, kata beberapa pakar, sebelum proses ditunjuk langsung, usul dari daerah. Nanti baru ditunjuk langsung. Itu titik temu masukan. Sebetulnya enggak apa-apa. Dan yang sekarang dikatakan banyak enggaknya. Tapi begitu dideklar, katanya sudah melalui proses apa namanya masukan, menerima masukan. Ya. Jadi ada calon yang dijaring, yang memenuhi syarat, menerima masukan, baru diangkat. Nah, di samping itu, ini hal yang pertama. Hal yang kedua adalah, kalau diatur sedemikiannya, lupa logikanya adalah yang berjenjang, provinsi itu oleh presiden mestinya, jangan menteri dalam negeri. Bupati wali kota baru melalui
Menteri Dalam Negeri bisa, ya. Jadi apa namanya, yang ngangkat yang langsung, yang apa meresmikan, dan mungkin juga suratnya ya. Saya kira sih presiden semua, saya kira baik penjabat kabupaten kota maupun penjabat bupati wali kota maupun penjabat gubernur, presiden semua. Nah, alangkah indahnya begitu dilantiknya itu gubernur oleh presiden, jangan menteri dalam negeri. Lalu yang kabupaten kota bahkan bisa gubernur, ya. Kabupaten kota bisa gubernur. Mungkin kalau presiden nggak bisa baru diwakili menteri dalam negeri. Kayaknya diwakili semua ini ya, yang provinsi. Jadi ini berdasarkan sistem ini, Mas. Yang nunjuk langsung itu berdasarkan sistem karena adanya piltak sehingga ada kelowongan waktu sehingga harus diatasi untuk diisi. Persoalannya udah yang panjang banget waktunya, ya kan gitu. Ya undang-undang salahnya sendiri. Saya udah nulis tuh Mas sebelum ngomongin piltak, sebelum diketok jadi undang-undang ada piltak gitu, saya pembahasan terus langsung kirim ke Kompas, dimuat judulnya itu Pilkada Serentak Audacious, atau di depannya ya Audacious, reformasi Audacious Pilkada Serentak. Itu di Kompas, coba di Google ada. Jadi saya membayangkan waktu itu terjadi yang sekarang dibahas. Bener ya, bener akhirnya ricuh gitu loh. Kita nggak bisa bayangin bahwa piltak yang dibayangkan kan piltak jadi efisien, jadi bisa menghemat berapa anggaran, lalu bisa mengontrol siapa yang nyalon dan sebagainya. Orientasinya ke situ. Ternyata pada saatnya soal pejabat yang sementara, ya, pejabat sementara itu seolah-olah kemudian jadi alatnya kuasa untuk status quo. Satu, dua, seolah-olah juga jadi administratif, tidak ada otonomi, ya, gitu loh. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Apakah betul bahwa disetir betul sama Menteri Dalam Negeri? Karena semuanya diatur dan diurus Menteri Dalam Negeri, ya kan? Berapa banyak pejabat di Kementerian Dalam Negeri jadi pejabat sementara gubernur, kepala daerah semua itu, ya. Dan itu ada efek accountability enggak? Itu kerja keras semuanya itu. Audacious, saya bayanginnya. Ya efeknya nanti pas piltak betul telah selesai, apa yang terjadi di daerah itu, atau yang sekarang sedang jalan, terjadi inovasi enggak? Layanan publik bagus apa enggak? Accountability-nya seperti apa? Prof Eko itu kayaknya neliti. Dia bahkan berani berasumsi bahwa penjabat sementara jangan-jangan lebih bagus. Jangan-jangan. Prof Eko ya, berasumsi begitu. Tapi tidak sepenuhnya yakin bagus. Cuma dia berasumsi. Karena nothing tulus, ya, tidak untuk siapa-siapa, dia akan bekerja untuk daerah tersebut kalau mengenal. Nah, persoalannya adalah kalau nggak mengenal, kalau benar drop terus nggak tahu medan dan sebagainya, karena itu dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi bukan yang dimaksud kontrol langsung itu, Mas Setiatmo. Oke, ya. Itu jalanin sistem, saya pikir. Kecuali ujuk-ujuk dan ada ketidaksinkronan dengan sistem yang dibangun. Ini sistem serentak, kecolongan atau enggak kecolongan, kita menyatakan serentak, akibatnya ada yang berbeda waktu pilkadanya harus disamakan semua. Namanya juga serentak, ya kan? Oke, ada yang lain? Tinggal 6 menit. Terima kasih, Prof. Sami-sami, Mas. Monggo. Ibu-ibu pada tidur, sudah kecapean. Mas Aji nih kayaknya goyang-goyang mau nanya sambil pegang hidung. Tidak bertanya, Pak Aji? Cukup, Pak. Kasih, Cukup. Pak. Baik. Pak Andi Muhammad Rafi tiba-tiba muncul. Ada mau bertanya? Enggak. Gina Agina Ghassani. Ini dari Timur Tengah kayaknya nih. Gina. Enggak.
Senyum doang. Lupa. Enggak. Oh, ada anak kecil di belakangnya. Ntar ganggu. Tidak ada. Sandi Kusudiandaru. Belum, Prof. Humaira. Ini nama dari Arab Saudi nih. Humaira. Cuma dicampur Cukup, dengan nama Pak. Jawa. Cukup? Oh, Iya, cukup. jadi cukup ya. Kalau cukup ya sudah. Udah lewat dari 2 SKS memang. Ya, untuk Anda nggak masalah. Baru pembuka hampir jam 21 persis. Oke, terima kasih. Saya akan kirim ke Mas Tarik. Mas Tarik masih punya HP saya, Pak? Sudah hilang? Masih, Prof. Masih ya, oke. Saya hello dulu supaya saya tahu ada nomornya Anda. Saya hello ke saya, lalu saya kirim SAP sama apa namanya ini programnya PowerPoint juga ada satu dan mind map. Nah, mind map Anda download sekali lagi. Oke, saya sudahi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Oke, yo.